Nutraceutical ya, kelas nutraceutical ya hari ini. Boleh nyalakan kameranya, terus selanjutnya silakan absensi dulu. Silakan untuk absen teman-teman, karena absensinya sudah buka. Baru nanti kalau sudah selesai absen di start, kita mulai. Ya, yang nggak bisa on cam, silakan di chat kenapa alasannya. Ini sudah lengkap ya, 44. Yang nggak bisa absen, silakan konfirmasi. Sebelum kita mulai, untuk materi hari ini ya, minggu ke-12, silakan dipimpin doa terlebih dahulu PJMK-nya atau ketua tingkatnya boleh. Baik, sebelum memulai mata kuliah nutrasi kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sudah bisa absen semua? Udah bisa? Permisi Bu, saya absen saya Mm. belum Bu. Oh iya, Soalnya masih silakan. ada kendala. Coba close dulu terus masuk lagi deh. Baik Bu. Kalau ada yang satu Zoom berdua bisa konfirmasi ke chat ya, biar saya bisa catat.
Sudah semua? Bentar. Suara saya putus-putus nggak, Dek? Kedengaran, Atau Bu. oke, jelas ya. Nanti kalau putus-putus bilang ya. Soalnya tadi di kelas B beberapa kali saya terkeluar putus-putus. Oke. Kita sudah berdoa belum tadi ya? Udah ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita langsung aja ya. Seperti kesepakatan minggu lalu, kan berarti sekarang minggu ke-12. Kita akan bahas tentang, oh ya ini saya off cam karena memang jaringannya terputus-putus ya. Dan kalau saya on cam suka terputus, jadi saya izin off dulu. Tapi untuk teman-teman mahasiswa tetap on cam ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau presentasi dulu tugas yang kemarin. Saya udah cek sekilas, ada beberapa yang menarik di sini. Nanti satu kelompok saja yang maju cukup, baru nanti kita tampung 3 pertanyaan dari kelompok lain. Ya, baru nanti saya menyampaikan materi untuk hari ini. Materi hari ini tentang dislipid, statistikal untuk dislipidemia. Oke, bentar, kelompok berapa tadi yang saya udah cek ya? Silakan presentasi dari bentar deh. Dari kelompok kelompok 6. Kelompok 6 tentang suplemen Rosella ya. Silakan siapa yang mau presentasi? Permisi Bu, Coba ya. untuk minggu kemarin itu kelompok 6 sudah presentasi. Oh, udah kah kelompok 6 minggu lalu? Ya Bu, Bentar-bentar saya cek dulu. Kelompok 6 sudah. Hmm, kelompok 7 juga udah ya kemarin ya. Yang 2 kelompok kemarin. Ini deh kelompok 8 aja ya. Silakan kelompok 8. Ekstrak daun zaitun untuk tata laksana hipertensi. Ada Jingga Apriana, Inayah Yuli, Melda Keisha, Cindy, Itosi Gunarsa, sama Nur Arinda. Boleh, siapa aja yang presentasi, silakan. Nanti yang lain bantu jawab pertanyaan. permisi Bu, dari kelompok 8 izin share screen. Oke, sudah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 8, mengenai nutraceutical ekstrak daun zaitun pada hipertensi.
Berikut ada anggota dan jurnal yang kami gunakan. Yang pertama, hipertensi adalah penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg dan bersifat menetap. Produk yang kami gunakan yaitu produk Tensivit yang mengandung ekstrak daun zaitun dengan nama Olea Europea Folium Extract yang memiliki kandungan utama dari daun zaitun antara lain adalah oleo oleoprotein yang telah diketahui memiliki efek sebagai penurunan tekanan darah. Kemudian ada efek samping dari penggunaan daun zaitun. Itu sebagian besar efek sampingnya bersifat ringan dan dalam batas toleransi. Namun terdapat kemungkinan kecil dapat berefek seperti adanya batuk dan vertigo. Untuk dosis pada pemberian produk Tensivit dengan kandungan ekstrak daun zaitun dapat digunakan sebanyak 1 tablet salut selaput dengan kandungan 500 mg ekstrak daun zaitun yang diminum 2 kali sehari. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari produk Tensivit, yaitu kelebihannya dapat digunakan pada indikasi penyakit lain seperti kardioprotektif, yaitu melindungi jantung dari infark miokard, antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, anti-angiogenik, dan neuroprotektif. Untuk kekurangannya, produk Tensivit tidak dapat digunakan pada wanita hamil, dan sekitar 5% pasien mengalami efek samping seperti batuk dan vertigo, yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan munculnya gejala tersebut. Penting untuk dipertimbangkan dalam evaluasi keamanan dan tolerabilitas obat dalam pengobatan hipertensi atau kondisi lain yang relevan. Kemudian rekomendasi pada produk, pada beberapa penelitian pemberian ekstrak daun zaitun 500 mg 2 kali sehari telah terbukti efektif menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien dengan hipertensi derajat 1 yang sebanding dengan kaptopril 12,5 mg sampai 25 mg. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa ekstrak daun zaitun efektif pada pasien hipertensi derajat 1 dibandingkan dengan pemberian kaptopril. Baik, segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung angkat tangan deh dari kelompok lain, 3 orang. Tri Reski ya. 2 lagi. Coba di slide yang pas bagian produknya deh. Muhammad Yusuf. Oke, 2 orang dulu boleh. Dari Tri Reski dulu. Unmute deh. Baik, untuk Tri Reski bisa diberikan pertanyaannya.
Di saya kok nggak muncul ya suaranya Reski ya? Yang lain terdengar nggak? Enggak, Ibu. Terdengar, Ibu. Hah, terdengar. Berarti saya nih. Tidak Tidak. terdengar, Ibu. Oh, tidak. Dek, coba gimana ya? Di kosan kah itu? Coba matikan kameranya dulu deh, baru bicara. Masih tetap loh. Nggak ada suaranya di saya. Reski, gini aja deh. On cam lagi. On cam lagi. Terus Reski chat di room chat. Nama sama dari kelompok berapa sama pertanyaannya apa? Sambil nunggu Reski ngechat, boleh Muhammad Yusuf? Baik, izin bertanya. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin bertanya. Di situ kan tadi ada menjelaskan dosis penggunaan daun jaitunnya ya. Berapa sih dosis yang dapat menyebabkan efek samping batuk atau vertigo pada daun zaitun tadi? Pertanyaan tentang dosis. Keep dulu ya, kelompok 8. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan, Dek. Permisi, perkenalkan nama saya Muhammad Harum Zaki dari kelompok 2 dengan NIM 221302619. Izin bertanya, ini kan kalian tadi mengklaim bahan ini tuh bisa digunakan sebagai antihipertensi, sedangkan di sediaan kalian ini tulisannya membantu meringankan gejala, gejalanya aja bukan menurunkan tekanan darahnya. Nah, kalau semisal memang bisa menurunkan tekanan darahnya, itu di mekanismenya dia itu bekerja sebagai apa kan? Obat antihipertensi ini banyak kayak bisa menjadi kayak eh renin apa apa Dan itu ya? angiotensin. Beta blocker atau ya mekanismenya kan banyak kan Bu, itu dia bekerja di mana gitu nah. Oke, jadi lebih ke fungsi spesifiknya tuh di bagian mana ya, sehingga diklaimnya di situ padahal membantu meringankan gejalanya. Oke, Masih Bu. Hairul. Oh ya, Reski udah mengetik. Bagaimana mekanisme oleorepain dalam menurunkan tekanan darah? Kemudian si daun zaitun ini kerjanya mirip dengan salah satu obat hipertensi. Mekanisme kerjanya mirip dengan obat golongan yang apa? Hmm, Silakan kelompok 8. Boleh random dulu. Pertanyaannya emang yang mau dijawab dari Hairul boleh, dari Yusuf boleh, atau dari Reski boleh. Dari kelompok 8, kalau misal kesulitan mencari ini ya artikelnya buat jawab, boleh dari kelompok lain ini ya bantu jawab, sebutin namanya sama kelompok berapa.
Ya, silakan kelompok 8. Ada yang bisa bantu kelompok 8 nggak? Ibu permisi, saya izin menjawab Mm-mm. pertanyaan dari Muhammad Yusuf terkait dosisnya, Ibu. Tadi Muhammad Yusuf, Oke. eh, Arinda dari kelompok 8 ya? ya betul Ibu, Dari kelompok berapa? 8? 8. Untuk Muhammad Yusuf Ya, dari oke. kelompok 6. Tadi kan Muhammad Yusuf menanyakan berapa dosis yang bisa menyebabkan efek samping batuk atau vertigo. Untuk obat si ekstrak daun zaitun ini kan berkisar antara 500 sampai 1000 miligram untuk amannya Ibu. Tapi semisalnya untuk gejala yang timbul kayak batuk sama vertigo ini kemungkinan dosis yang di atas 500 miligram. Karena semakin tinggi dari dosisnya semakin juga Bu efeknya yang terlalu berat seperti vertigo tadi Ibu. Bagaimana Muhammad Yusuf? Oh, baik. Jadi untuk dosisnya dia bisa berefek menyebabkan batuk atau vertigo itu tadi di atas 500 ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, makasih ya Arin ya. Udah cukup Yusuf. Cukup Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari apa yang belum Rizky sama Heril. Permisi Ibu. Suara saya terdengar kan? Saya ngomong. Terdengar Bu. Yang sebelumnya, soalnya di sini nge-lag. Tadi habis yang Arin jawab, ada nggak saya ngomong? Ada Ibu. Nah, ada ya, oke. Next, selanjutnya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Tri Reski. Mm-mm. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme oleorepain dalam menurunkan tekanan darah? Kemudian apakah si daun zaitun ini kerjanya mirip dengan salah satu obat hipertensi? Bila iya, mekanisme kerjanya mirip dengan obat golongan apa? Jadi, mekanisme kerja mekanisme kerja oleorepain dan turunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki efek vasodilatasi pembuluh darah, meningkatkan produksi nitrik, mencegah proses oksidasi, low density, antiinflamasi, mencegah agregasi trombosit, terus menghambat produksi lipokinase, dan dalam proses inflamasi ini melawan efek sitotoksisitas yang dimediasi serta perbaikan profil lipid. Untuk golongan obatnya itu obat anti hipertensi golongan AC inhibitor
yang juga bekerja dengan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Selain itu, oleuropein ini berpotensi memperbaiki profil lipid dan memiliki efek antiinflamasi. Untuk Trireski, apakah sudah jelas? Gimana, Dek? Sudah? Oke, pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya kayaknya pertanyaannya mirip-mirip sih. Silakan, udah siap kalau kapan? Pertanyaan dari Muhammad Hairul. Ini saya yang nge-lag kah? Atau kalian yang ini? Perasaan dari tadi itu kalian nggak bergerak gitu loh. Tapi suara saya terdengar. Baru ini Bu terdengar, Bu. Oh iya benar, berarti tadi nge-lag lagi. Padahal udah ganti jaringan berapa kali saya. Soalnya di sini ini apa lagi geledek. Kayak mau hujan gitu, nggak apa ya. Ayo, yang bisa jawab pertanyaan dari Hairul, silakan. Dari kelompok lain nggak apa-apa ya, Dek ya. Yang penting sebutin namanya biar saya Izin catat. menjawab. Oke, silakan. Pertanyaan dari Jackie tadi itu apa mekanisme dari obat Temsivir sehingga bisa dibilang dapat sebagai antihipertensi. Kalau dibandingkan dengan obat hipertensi, kerjanya itu mirip AC, makanya ada captopril. Contohnya itu Tensipit yang itu mengandung ekstrak daun zaitun, yaitu dapat berfungsi sebagai antihipertensi. Uji klinisnya itu menunjukkan bahwa dosis 500 mg 2 kali sehari efektif menurunkan tekanan darah
sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi grade 1 setara dengan efek captopril. Obat antihipertensi ini dari golongan AC inhibitor. Mekanismenya itu melibatkan peningkatan fungsi endotel vaskular dan pengurangan kekakuan arteri serta perbaikan profil lipid yang membantu melindungi kesehatan jantung. Untuk Jackie, apakah sudah jelas? Eh, anu, ini tadi kan sebenarnya pertanyaannya sama-sama aja ya, sama kayak Eski tadi. eh yang saya tanyakan tuh sebenarnya ini, yaitu kan kalian tadi ngeklaim minyak zaitun ini memang bisa menurunkan tekanan darah, tapi di Tensivit ini dia itu emang menurunkan tekanan darah atau meringankan gejalanya. Soalnya ini kan di sediaan kalian ini tulisannya udah jelas tuh membantu meredakan gejalanya. Bahkan tuh di kegunaan itu juga mengurangi gejala juga. Jadi emang Tensivitnya ini mengurangi gejala atau menurunkan tekanan darah gitu. Produknya bukan bukan ininya, bukan apa namanya? Apa ya tadi? Mekanismenya Ya, bukan bukan dari bukan Bu. klaim produknya Iya, sebenarnya yang benar yang iya mana Bu. gitu. Iya Bu. Hmm. Dari klaim produknya sendiri, dari klaimnya kan membantu meringankan gejala, hanya membantu ya, bukan menurunkan tensi lah, intinya gitu. Nah, si ekstrak daun zaitun ini tuh, dari artikel yang kalian pakai, memang bisa menurunkan secara efektif atau hanya membantu meringankan gejalanya. Karena gejala hipertensi sama turunnya darah itu beda ya, kan kalau gejala kemarin kita udah bahas ada pusing lah, ya kan? Apa chest pain lah lain-lain. Nah, kalau yang benar-benar nurunin hipertensi ya, maka darahnya akan turun setelah dicek. Nah, kalau tensi fit sendiri itu gimana gitu? Kan dia kandungannya ini daun zaitun ya. Sedangkan oleoresin di sini diketahui memiliki efek sebagai penurun tekanan darah. Nah, ini kenapa mungkin Zaki itu bingungnya kenapa klaim produk sama si efek sebelum tekanan darah ini nggak sinkron gitu. Ini yang kalimat Eleropin yang telah diketahui memiliki efek sebagai penurun tekanan darah. Ini dari artikelnya, Dek. Nomor 8 dari artikelnya. Atau dari klaim packagingnya si Tensivit. Untuk bagian kalimat itu dari jurnal kandungan daun zaitun nih, Bu. Bukan dari produknya. Dari artikelnya berarti ya. Iya, Ibu. Jadi bisa disimpulkan gimana kira-kira. Sedangkan klaimnya di packagingnya itu hanya membantu meringankan gejalanya, bukan nurunin tensinya. Jadi kesimpulannya menurut kalian gimana? Kalau menurut kami, Bu, itu Tensivit ini hanya dapat membantu meringankan gejala tekanan darah nih, Bu. Sorry Dek, gimana putus-putus barusan? Untuk produknya Tensivit ini dia dapat meringankan gejala tekanan darahnya, bukan untuk menurunkan. Ada nggak kira-kira alasan kalian bilang klaim yang benar itu yang meringankan gejala tekanan darah? Sedangkan Tensivit kan kandungannya oleh Eropa tadi yang di artikel lain ternyata bilangnya sebagai penurun tekanan darah efeknya. Nah, kira ada apa gitu? Kenapa nggak Tensivit diklaim bisa membantu menurunkan tekanan darah mungkin dalam jangka waktu bla bla bla, atau jika dikonsumsi seminggu sekali atau bla 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 gitu. Kira-kira
Oke, kita bahas bersama ya, karena udah mau jam 5. Atau dari teman-teman kelompok lain ada yang tahu nggak? Kira-kira deh, nggak harus saklek betul. Kira-kira kenapa ya antara klaim sama dari artikel itu kenapa beda gitu? Ada yang kira, atau mungkin bahkan sendiri bisa menerka kayak sebenarnya nggak tahu, tapi kayak nebak-nebak aja. Kepikiran nggak kenapa? Kepikiran, Bu. Apa itu? Mungkin kalau dari saya itu sebenarnya mekanisme intinya itu yang menurunkan hipertensinya, Bu. Tapi kan otomatis kalau hipertensinya turun, gejalanya juga nggak ada, Bu. Terus kenapa disediakan ini ditaruhnya gejala? Karena mungkin yang paling Bu, dilihat sama konsumen itu gejalanya. Jadi kayak terasa gejalanya hipertensi, jadi pengen gejalanya hilang, Bu. Jadi gitu mungkin, Bu, fokusnya. Hmm, logikanya ke situ ya. Nah, sebenarnya gini, teman-teman udah pernah belajar tentang klaim nggak? Klaim diajarkan nggak ya di klinis? Klaim klaim produk. Kayaknya enggak ya, klaim produk ya. Nah, kalau di gizi itu kita belajar tentang klaim produk. Nah, ini menurut saya sama aja ya. Ini kan klaimnya adalah membantu meringankan gejala tekanan darah. Jadi gini, ada aturan minumnya berapa kelompok 8? Aturan minumnya, aturan penggunaannya. Ada Ibu, kalau tertera di kemasannya itu kan satu tablet sebanyak 2 kali sehari. Satu tablet salut intinya satu tablet salut seraput 2 kali sehari. Terus kegunaannya di situ apa? Bacaannya, usage-nya. Secara tradisional digunakan untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. Seperti itu. Oke. Terus serving size-nya satu kali minum kan, 1 hari itu kan 2 kali minum berarti ya, 2 kali dalam sehari. Kira-kira kalau ada orang konsumsi 2 kali sehari mendapat si apa tadi daun zaitunnya itu berapa gram? Ada nggak serving size-nya di situ? Ketemu nggak? Kalau saya lihat dari packagingnya yang belakang nggak ada serving size-nya ya. Nah, jadi bisa jadi begini. Hmm, coba cari artikel lain yang di situ bisa mengungkapkan atau penelitiannya itu eksperimental deh. Jadi bisa ditemukan bahwa dalam dosis X, mungkin ya X, itu baru bisa efektif menurunkan tekanan darah. Nah, mungkin di artikel yang kalian pakai, dia kan bilang oleuropen yang telah diketahui memiliki efek sebagai penurun tekanan darah. Ini udah diketahui kan? Berarti banyak banget artikel tentang si europen ini. Oleuropen ini pasti di sana sudah melakukan uji eksperimental. Ya, uji klinis bahkan mungkin ke tikus bisa, ke manusia bisa. Mungkin di sini di Tensivit memang produknya hanya diperuntukkan untuk meringankan gejalanya aja. Makanya cukup sehari 2 kali. Mungkin tidak sesuai dengan X yang tadi kita sebut itu. Misal nih, sehari harus minum 700 miligram. 700 miligram aleuropin baru bisa turun tekanan darah. Sedangkan mungkin di Tensivit ini 2 kali sehari itu nggak sampai 700. Makanya nggak sampai nurunin tekanan darahnya. Tetapi hanya bisa meringankan gejalanya aja. Gitu ya. Karena memang dalam satu box itu cuma 500 miligram atau satu kapsulnya ya yang 500 miligram ya. Itu bentuknya apa produknya? Tablet salur.
Bu. Tablet kan? Kayaknya satu tablet 500 miligram ya, atau gimana itu? Kita nggak lihat bentukannya sih ya. Nggak ada serving size-nya juga kan di situ ya, Dek? Nggak ada, Ibu. Nah, itu yang mungkin bikin kita bertanya-tanya. Harusnya kalau udah jelas serving size-nya, misal 2 kali sehari itu, berarti kan 2 tablet. 2 tablet itu berarti mungkin kalau misal kita gampang-gampangnya ngomong, 1 tablet 500 miligram, berarti 2 tablet 1000 miligram. Misal X-nya itu 2000 miligram, baru dia bisa turun tekanan darah. Ya bener aja memang, Tensivit hanya ngeklaim menurunkan gejalanya aja, karena nggak sampai 2000 miligram, karena sehari cuma 1000 miligram. Nah, intinya kita harus bisa berpikir ke sana ya. Jadi pastikan ada artikel ilmiah lainnya yang mendukung pernyataan kalian bahwa si Oleuropen ini memang telah diketahui efeknya menurunkan tekanan darah. Mungkin itu jawaban buat Zaki. Terus yang kedua, dari produk ini, eh, dari packagingnya, ada yang aneh nggak menurut teman-teman? Ada apa sih dari packaging yang depan deh? Ada yang aneh nggak? Di sebelah kiri atas itu ada apa? Ada gambarnya apa? Ada gambar untuk produk jamu, Bu. Oke, sekarang saya tanya, jamu sama produk nutraceutical itu bedanya apa? Untuk semuanya, nggak hanya kelompok 8. Mungkin saya lupa ya konfirmasi di awal atau mendisklaimer bahwa mereka tuh sebenarnya beda, tapi banyak yang menyamakan, bahkan industri juga ngasih logo yang sama. Yang kita pernah bahas di awal adalah nutraceutical sama pangan fungsional saja kan. Nah, sekarang kira-kira nih, jamu yang beneran jamu tradisional sama produk nutraceutical, bedanya apa sih? Satu aja, yang mendasar deh. Bedanya apa tuh, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kemarin saya bilang kalau nutraceutical sama pangan fungsional beda dasarnya apa? Bentuknya Ibu. Tuh, ya bentuknya makanan sama pharmaceutical form. Kira-kira kalau jamu sama produk nutraceutical ini bedanya apa ya? Sedangkan banyak banget, nggak banyak sih, beberapa produk nutraceutical itu ternyata ada logo jamunya. Bisa aja kalau orang awam bilang, bukan produk nutraceutical ini lo jamu, ada tulisannya jamu gitu kan. Ada berpikir ke sana pasti. Tapi kok bentuknya tablet ya? Kok bentuknya ini ya mungkin gummy candy ya? Loh kok bentuknya nutraceutical, yang bener apa? Sebenarnya ada perbedaan yang mendasar kalau teman-teman paham ya, selain bentuk juga. Apa coba ada nggak yang bisa nembak satu aja? Banyak banget bedanya, tapi satu aja. Pengujiannya Ibu. Pengujiannya Mm-mm. standarisasi maksudnya. Iya, iya Ibu, standarisasi. Itu gimana kalau jamu, gimana kalau produk, gimana kalau nutraceutical? Pernah membaca atau bahkan udah pernah dengar dari dosennya atau mengira-ngira, Saki? Jamu itu sudah melewati praklinis, Bu. Memang produk nutraceutical enggak? Dia lah suplementasi. Apa nggak serem kalau nggak lihat praklinis? Kalau yang produk Tensivit ini dia jamu atau produk nutraceutical? Tensivit ini. Kita bicara Tensivit ya. Dari bentuknya, pharmaceutical form enggak? Pharmaceutical, Bu. Oke, terus apalagi kira-kira? Kita bisa lihat di bagian bawah. Ada apa itu? Kalimat apa? Peringatan dan perhatian. Kalau sudah ada kata-kata peringatan dan perhatian, itu kan spesifik. Nah, berarti dia akan lebih cenderung ke produk nutraceutical, teman-teman. Kenapa coba? Emang jamu ini nggak spesifiknya? Bedanya itu ya.
Jadi kan kalau jamu itu memang dia ramuan tradisional. Dia itu memang berasal dari nenek moyang kita yang nggak butuh penelitian lama ya. Penelitian ilmiah lama tuh nggak butuh. Yang mereka pakai hanya akal bahwa si tumbuhan, akar lah, rempah-rempah, daun lah, itu semua bisa dijadikan obat. Bahasanya gitu kan. Timbullah kata-kata jamu. Nah, si jamu ini dikembangkan berdasarkan memang pengetahuan dari nenek moyang turun-temurun yang sampai sekarang akhirnya dipakai untuk untuk tujuan apa? Dia hanya menjaga kesehatan, mencegah misal biasanya ya, mencegah em, penyakit X muncul, bukan untuk mendukung penyembuhan. Nah, biasanya kalau produk nutraceutical itu lebih diberikan sebagai suplemen. Berarti mendukung atau membersamai obat untuk menyembuhkan penyakit X misal. Jadi gini, misal orang lagi punya penyakit diabetes. Sebelum kena penyakit diabetes, pasti orang akan berlomba-lomba untuk mencegah DM. Biasanya mereka minum apa? Jamu. Kalau orang-orang umum ya, pasti akan dijual ini nih jamu biar nggak gulanya naik, kayak gitu. Tapi kalau udah kena DM, biasanya ketika dokter em, ngasih apa namanya resep untuk ibu apa diberikan obat DM ke orang atau ke pasien tersebut, biasanya akan dibarengin dengan suplemen atau vitamin ya. Biasanya kita nyebut kalau orang awam tuh vitamin gitu kan. Padahal itu suplemen untuk bisa mendukung kinerja obat itu, untuk bisa membantu supaya si obat ini cepat kerjanya. Nah, itu produk nutraceutical. Jadi memang kandungan bioaktif aktifnya itu memiliki efek kesehatan tertentu ya, nggak secara umum. Ada lagi orang yang bilang kalau orang awam tuh ngomong, nih jamu biar kamu tetap segar badannya meskipun kerja sehari-hari biar tetap segar. Udah selesai, hanya tetap segar itu jamu. Tapi kalau produk nutraceutical, kita bilangnya, ini nih suplemen, biar kamu ini apa namanya penyakit lambungmu biar membaik. Nah, dari kalimat-kalimat orang awam aja kita bisa tahu kalau si nutraceutical atau suplemen ini punya spesifik ya tujuan tertentu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau jamu, tadi saya udah bilang kan, biasanya nenek moyang kita tuh secara turun-temurun langsung pakai akar, rimpang, rempah-rempah atau lain sebagainya. Biasanya pengolahannya itu nggak sekompleks pengolahan dari produk nutraceutical ya. Kalau tadi saya bilang standarisasi, ya mungkin, mungkin ya, karena saya juga, kita tuh semua baru belajar nutraceutical baru-baru ini memang kan, memang baru-baru hits kan ya. Biasanya mereka tuh diracik manual kan, baru nanti bisa masuk ke perusahaan tradisional. Baru kalau mau bagus lagi masuk ke BPOM, baru lewat standarisasi ABCD. Nah, kalau namanya nutraceutical, kita nggak bisa serta-merta kita bikin, lalu kita masukin perusahaan tradisional. Belum bisa, tetap harus ada prosesnya. Dan biasanya melibatkan teknologi yang lebih canggih. Makanya bentuknya tuh kayak lebih proper gitu loh ya. Tablet lah, kapsul lah. Kalau jamu biasanya hanya seduhan, selesai. Simple gitu. Dan pastinya kalau kalau si nutraceutical ini, kenapa harus melibatkan teknologi yang canggih? Karena memang harus dipastikan tuh konsistensi dan apakah produk ini efektif atau enggak. Kayak gitu. Terus kalau jamu kan biasanya langsung, kalau mau diedarkan lebih jauh lagi, masuk ke BPOM ya, diatur oleh BPOM gitu kan. Ada beberapa persyaratannya. Kalau nutraceutical, biasanya kan kita bilangnya tuh kalau orang awam vitamin. Tapi sebenarnya mereka tuh suplemen makanan. Jadi regulasinya itu biasanya lebih ketat ya. Kalau untuk penelitian ilmiah, memang jamu itu banyak banget. Nah, sekarang ini sudah mulai digencarkan lagi ya, mulai banyak dipelajarin lagi berbagai macam sediaan jamu. Tapi memang biasanya klaimnya ya, itu biasanya masih didasarkan pengalaman empiris di lapang, ya kan? Nah, kalau si nutraceutical, itu kita udah harus dengan penelitian ilmiah di laboratorium, eksperimental, peneliti, sehingga bukti atau efektivitasnya itu bisa lebih kuat, bahkan dosis keamanannya juga ada.
Kalau sudah produk nutraceutical seperti yang tadi ya, yang dijelaskan, ya memang dia ada logo jamu mungkin karena yang mengeluarkan industrinya memang industri jamu kayak Sido Muncul kan tuh awalnya industri jamu. Tapi sekarang mereka sudah merambah ke produk nutraceutical juga. Kayak gitu. Makanya di produk yang kita bahas ini ada aturan pakai. Karena mungkin dari situ kita tahu, oh emang ini diklaimnya segini loh, hanya untuk meringankan gejala aja karena udah diuji. Makanya dia masuk nutraceutical. Gitu ya. Udah jelas ya teman-teman ya. Memang kalau orang nggak yang detail tahu pasti bingung. Jamu, nutraceutical, atau pangan fungsional gitu. Makanya kita harus benar-benar tahu basicnya dulu perbedaan mereka apa. Jadi teman-teman nanti kalau di kerja di dunia industri bisa menjelaskan ke orang. Terus apotek, di apotek itu banyak banget. Sekarang tuh produk nutraceutical lebih gencar-gencarnya dijual. Nah, jadi bisa tahu kalau ditanya nanti ya. Oke, dari sini mungkin cukup ya. Eh, Terima kasih untuk kelompok 8 dan juga penanya-penanyanya. Bisa ditarik ininya PPT-nya. Cukup satu kelompok ya untuk hari ini karena udah jam 5 lebih. Kalian juga saya tahu pasti udah lelah butuh istirahat. Saya langsung masuk ke bentar PPT. PPT saya itu hari ini dikit nggak banyak karena kita bahas tentang dislipidemia. Dislipidemia ini kan kayak 11-12 nanti larinya ke kolesterol, terus ke jantung koroner ya kan. Jadi saya bahasnya nggak terlalu yang detail, pasti teman-teman juga lebih tahu. Hmm. Nah ini dislipidemia ya. Jadi kita bahas dislipidemia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dislipidemia, pasti kita mikirnya lemak, 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 dan lemak. Benar, lemak dalam tubuh yang nggak seimbang ya. Jadi bisa menjadikan faktor utama penyebab penyakit kardiovaskular aterosklerotik. Atherosclerotic Cardiovascular Disease, ASCVD. Nah, ini merupakan gangguan metabolisme lemak sehingga menyebabkan si lemak dalam darah itu bisa naik, bisa turun, di bawah atau di atas normal. Nah, dislipid sendiri itu ada dua, teman-teman. Ada primer. Kalau kita udah bicara primer berarti dia genetik ya, bawaan ya, yang bisa menghadirkan kelainan lipid lainnya dalam darah. Ada lagi yang sekunder. Kalau sekunder pastinya disebabkan oleh faktor lain seperti penyakit-penyakit penyerta lainnya. Dan biasanya yang meningkat itu kadar trigliserid. Oke, sekarang saya nanya, teman-teman, setahu teman-teman lipid dalam darah itu ada berapa macam? Coba, nggak apa-apa bareng-bareng aja jawabnya. 4, Bu. Oke, apa aja? LDL, HDL, trigliserida sama kolesterol total. Iya, kayaknya itu, Bu. Oke, so total kita cek ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang ciri-ciri dislipid. Kalau dislipid itu pasti hubungannya sama kolesterol sama trigliserid. Nah, benar yang tadi kata Zaki ya, macam-macam lipid dalam darah itu. Nah, sekarang saya tanya, kolesterol sama trigliserid bedanya di apa? Ada yang tahu? Kalau LDL, HDL masuk mana? Pernah baca di artikel LDL-C, HDL-C gitu. Nah, Bu. C-nya itu apa? Kolesterol ya. Mm-mm. Nah, bedanya sekarang ternyata kalau kolesterol sama trigliserid itu di fungsinya. Kalau trigliserid itu simpanan atau cadangan lemak yang nanti dipakai buat energi.
Kalau udah karbonya udah habis dipakai sehari-hari, kita pakai cadangan lemak trigliserid. Kalau kolesterol lebih ke fungsi-fungsi nanti gimana caranya bawa si lemak menuju darah, hormon, dalam metabolisme lemak tuh tugas kolesterol. Nah, jadi kalau jangan salah ya kalau orang bilang kolesterol kamu tuh tinggi karena kamu kebanyakan makan lemak. Itu nggak gitu juga. Karena bisa jadi itu trigliserid yang tinggi. Ya, karena kan kalau habis makan kan karbo dulu tuh dicerna sampai habis, baru lemak. Simpanannya yang pertama dipakai buat energi kita tuh trigliserid justru. Tuh ya. Nah, tujuan diet secara singkat. Kalau untuk dislipid itu, pastinya kan kita harus menurunkan kadar lemak darah supaya si lemak darah itu bisa normal. Terus kalau misal si pasien ini juga obes, itu kita fokusnya ke turun dulu berat badannya, jangan lemaknya dulu. Berat badan bisa turun dulu, kalau berat badan udah normal, baru kadar lemaknya yang turun. Yang ketiga, meningkatkan asupan karbohidrat kompleks. Kenapa? Ya iyalah, karena akan lama dicerna. Kalau yang sederhana, pasti cepat dicerna, cepat habis, nanti juga takutnya meningkatkan gula darah. Nah, total asupan lemak ini pastinya berhubungan dengan obes ya. Pastilah, kalau udah banyak tersimpannya, pasti bisa obes dan dapat mempengaruhi banyak faktor resiko penyakit pembuluh darah. Terus ada lagi low fat diet. Ini low fat diet itu biasanya buat yang diet juga, misal BB-nya berlebih. Biasanya itu kan kalau kita normal itu 25% dari energi kita yang kita makan, itu lemak harusnya. Tapi kalau udah low fat diet, biasanya lemaknya dikurangi di bawah 25%. Nah, kalau orang biasanya low fat diet itu kan kita disuguhkan beberapa jenis makanan. Biasanya itu akan meningkatkan simpanan trigliserida kita justru, tapi bisa menurunkan HDL dan LDL. Nah, yang perlu teman-teman tahu ternyata kalau kita makan 25 mg kolesterol yang ada di dalam makanan yang kita makan itu bisa meningkatkan kolesterol darah itu 1 mg. 1 mg itu banyak loh di darah, meskipun hanya satu ya. Jadi kalau kita nggak sadar makan yang goreng-gorengan lah, daging-dagingan yang lemak-lemak itu kan kolesterolnya tinggi tuh. Ya bayangin aja, 25 mg kolesterol itu 1 mg kolesterol di darah. Nah, ini juga konsumsi bahan pangan mengandung lemak jenuh dan kolesterol itu juga akan bisa meningkatkan LDL. Jadi gimana caranya seimbang? Kita harus atau direkomendasikan konsumsi total serat itu sebanyak 25-30 gram per hari. Dan 6-10 gramnya itu untuk serat yang larut, sisanya serat tidak larut. Kalau alkohol jelas ya, memang sangat berpengaruh kepada lipid darah ya. Nah ini, jadi lipid in blood itu ada total kolesterol, dia beranak pinak lagi dari kolesterol baik sama kolesterol jahat. Ya, kalau kolesterol baik ada HDL1, HDL2, kolesterol jahat LDL, VLDL, lipoprotein. Nah, sama ada yang trigliserida atau TG. Nah, itu batas normalnya teman-teman nanti baca sendiri pasti udah pada tahu ya. Kalau bisa emang butuh rutin untuk cek lipid darah ya. Profil lipid darah emang itu sangat penting. Kita langsung ke nutraceuticalnya teman-teman. Jadi kalau saya baca, nutraceutical untuk dislipid itu kan masih jarang ternyata. Karena kebanyakan pasti itu langsung mengarah ke nutraceutical untuk penyakit jantung koroner, aterosklerosis, terus pokoknya penyakit pembuluh darah lainnya ya, kolesterolemia gitu. Tapi kalau dislipid itu masih jarang. Ini ada saya beberapa menemukan. Yang pertama ada red yeast rice. Ini ada yang namanya monacolin K. Dia berfungsi mirip sama statin dosis rendah. Jadi dia efektif untuk menurunkan LDL. Ada lagi ekstrak bergamot. Ini udah ada buktinya berpotensi menurunkan LDL-C, LDL atau kolesterol LDL, dan memperbaiki profil lipid secara keseluruhan ya, karena ada polifenolnya. Berberin. Nah, berberin ini dia senyawa yang memiliki sifat penurun lipid dan efek menguntungkan pada metabolisme glukosa dan berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular secara umum. Ada lagi ekstrak artikok ini
secara keseluruhan bisa menurunkan kadar kolesterol aja. Ada lagi yang sering kita baca sterol dan stanol di tumbuhan. Ternyata dia bisa menghambat penyerapan kolesterol di usus sehingga mengurangi LDL. Yang terakhir ada PUFA, asam lemak omega 3 ya. Dia terutama menargetkan pengurangan trigliserid dan memiliki efek antiinflamasi. Jadi setiap kandungan bioaktif dari bahan itu punya fungsinya masing-masing. Nggak semuanya bisa nurunin kolesterol dan nggak semuanya juga nurunin trigliserida ya. Oke, dari penjelasan singkat tadi, untuk tugas minggu depan, teman-teman nggak perlu ngumpulin tugas. Cuman teman-teman PR-nya adalah diskusi per kelompok. Satu kelompok itu mendiskusikan tentang beberapa artikel yang dia bisa membahas tentang efektivitas penggunaan nutraceutical dibandingkan dengan obat konvensional dalam pengelolaan dislipid. Karena saya sempat tersirat bahwa ternyata dislipid ini masih banyak menggunakan obat-obat konvensional atau ada juga yang menggunakan jamu. Nah, nanti berikan pendapat kalian di pertemuan berikutnya ya. Yang penting kalian udah save jurnal, minimal 2 jurnal, 5 tahun terakhir. Nanti baru kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Semoga saya bisa masuk kelas ya. Karena memang FKM lagi banyak banget deadline, teman-teman. Semoga nanti kita bisa di kelas, jadi kita biar seru diskusinya secara langsung. Jadi ini misal nih kelompok 1. Ternyata kelompok 1 tuh lebih cenderung kalau untuk dislipid itu mending pakai obat konvensional aja deh dibanding produk nutraceutical, soalnya bla bla bla. Nah, kalian boleh mengatakan statement itu, tapi harus didukung minimal 2 jurnal tadi. Kenapa? Emang kalau pakai nutraceutical nggak bagus. Kenapa harus konvensional? Nanti mungkin kelompok 2 lebih setuju di nutraceutical. Ya karena mungkin nutraceutical lebih ini dosisnya bla 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 bla. Nah, nanti kita bahas di kelas ya. Jadi terserah kalian dari kelompok 1 sampai 8 mau ini kita lebih ke kalau gampangnya ngomong kita akan diskusi pro kontra gitu ya. Siapa yang pro nutraceutical, siapa yang pro dengan obat konvensional untuk yang dislipidemia ini. Karena itu kayak penyakit yang jarang banget orang ngeh ya. Karena orang ngehnya pasti tiba-tiba langsung jantung koroner, langsung kolesterolnya tinggi, hiperkolesterol gitu. Dislipidemia itu kadang nggak dipedulikan gitu. Makanya masih sedikit penelitiannya. Makanya saya ingin kalian membahas, mengulik, menganalisis dari artikel-artikel yang kalian dapatkan. Itu tugasnya untuk minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Berarti tidak perlu ditaruh dalam PPT itu ya Bu? Yang Nggak perlu. Yang penting minggu depan kalian bisa print itu jurnalnya. Minimal 2 jurnal ya supaya lebih kuat. Kalian bisa print, jadi nanti pas di kelas ada pembahasan, kalian bisa menjawab dengan bukti ilmiah ya. Artikel itu tadi. Per kelompok minimal 2 artikel ya. Untuk tahunnya 5 tahun ya Bu? Iya, 5 tahun terakhir. Baik Bu. Oke. Karena sudah mau 5:30 dan sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Mungkin sekian ya dari saya. Tolong tadi yang kita bahas sebelumnya dicermati kembali, dicari-cari lagi bukti pendukungnya, artikel ilmiahnya supaya bisa memperkuat materi hari ini. Terima kasih untuk atensinya di kelas nutraceutical pada sore ini. Semoga minggu depan kita bisa ini ya bertemu langsung di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Kasih Bu. Yuk. Terima kasih Bu. Terima kasih